Dalam satu sholat dia sah, tapi di sholat lain kalau jadi imam gak sah. Yaitu ketika jadi sholat Jumat kadang dia sah ketika jumlahnya pas yang hadir itu 40 orang bersama imam. Jadi dihitung imam sekalian 40 orang, jamaahnya 39, yang ke-40 nya si imam. Nah, kalau dalam keadaan begitu dia jadi imam, sah jadi imam Jumat. Maksudnya tidak sah, bukan sah. Tidak sah kalau dia menjadi imam Jumat di saat itu, kalau jumlahnya pas dengan si imam ini 40 orang. Tapi kalau Jumatnya yang hadir banyak, lebih dari 40 orang, bahkan kalau lebihnya cuma 41 orang yang sudah memenuhi syarat itu, maka kalau orang ini jadi imam, sah jadi imam. Atau jamaahnya bukan jamaah Jumat, jamaah sholat biasa, jamaah sholat zuhur, dia jadi imam sah. Sholat maghrib, isya, subuh, sah sholatnya jadi imam. Siapa orang-orang ini? Yang pertama musafir. Musafir itu kalau mau sholat Jumat boleh aja ya. Dan kalau kebetulan dia jadi imam, kalau yang hadir itu pas 40 orang dengan si imam yang musafir ini, maka nggak boleh nih. Si imam yang musafir nggak boleh jadi imam, karena nggak dihitung dalam bilangan arba'in. Kemudian kalau dia sholat jadi imam di sholat Jumat yang hadir banyak, 41 apalagi 50, apalagi di kalangan kita biasanya lebih dari itu, 100, 200, 300. Ini musafir ditunjuk jadi imam Jumat, tafadhol, sah sholat mereka semuanya dan sholatnya sah. Begitupun kalau si musafir ini ditunjuk jadi imam sholat biasa, sholat fardu biasa, bukan Jumat. Ditunjuk jadi imam sholat zuhur, tafadhol, silakan, sah sholatnya, sholat jamaah. Ditunjuk jadi imam sholat sah semuanya, sholatnya imamnya sah, sholat jamaahnya sah, dan seterusnya ya. Ini yang pertama, si musafir. Kemudian yang kedua yaitu hamba sahaya, atau kita sebut dengan budak. Sekarang gak ada budak ini, yang ada perbudakan. Ada orang merdeka dijual, ada di zaman kita banyak, khususnya perempuan naudzubillah min dzalik, diperdagangkan untuk hal-hal yang nista, dan itu haram tentunya, dan hasil dari itu haram, dan perbuatannya haram, dan jual belinya nggak usah haram. Tapi kalau ada budak hamba saya beneran, kalau dia jadi imam di salat Jumat, tangan salat Jumatnya pas 40 orang dengan si imam ini, maka nggak boleh dia jadi imam, dan gak sah karena nggak dihitung dari 40 orang. Kemudian kalau di luar salat Jumat, jadi salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi imam dia nih budak, anak kecil ini yang sudah tamyiz. Kalau yang belum tamyiz, belum sah jadi imam, mau Jumat atau enggak Jumat. Anak kecil masih 3 tahun disuruh jadi imam, enggak sah sholatnya. Tapi yang mumayyiz ini yang dipersilahkan menjadi imam. Tapi kalau dia jadi imam di sholat Jumat, dan sholat Jumatnya bilangannya pas 40 orang bersama si imam, maka enggak boleh dibiarkan imam ini jadi orang yang jadi imam, karena enggak dihitung dari bilangan arba'in. Kemudian orang yang punya hadas, jelas ya, dia tidak dibolehkan untuk menjadi imam. Hadas ini termasuk sesuatu yang khafiyah, sesuatu yang enggak kelihatan.
Bagaimana di majelis kita yang lalu saya terangkan, yang nggak kelihatan sama orang, nggak diketahui sama orang, diantaranya hadas. Orang nggak bisa bedain antara orang yang punya hadas atau orang yang nggak punya hadas. Belum tentu kalau seseorang mukanya basah berarti dia punya wudu. Ya, kali aja diiseng mukanya doang, diusap-usap pakai air, kan bisa jadi begitu. Nah, begitupun orang yang mukanya kering, bibirnya kering, belum tentu juga dia punya hadas. Nggak punya wudu, belum tentu juga. Maka hadas ini sesuatu yang amrun i'tibari di dalam seseorang yang nggak diketahui dengan penglihatan mata, nggak bisa dibedakan. Seseorang yang punya hadas lalu jadi imam Jumatan, kemudian jumlahnya 40 pas, maka nggak sah imamnya ini dan jamaah semuanya nggak sah salatnya. Sampai ulama mengatakan kalau si imam ini kalau ada, bahkan di dalam masalah lain disebutkan kalau ada seseorang yang salat Jumat 40 pas-pasan, kemudian ada satu orang yang salamnya belakangan, imam dah salam, tentu imam salam duluan, imam dah salam, makmumnya dah salam, ini masih baca nerusin at-tahiyatul, dia diteruskan doa habis tahiyat, dipanjangin tahiyatnya, kemudian batal salatnya dengan buang angin. Orang udah pada pulang ke rumah. Lalu ini orang bilang kepada yang lainnya, salat ana batal tadi. Maka itu orang yang udah pulang di rumah, yang 39 orang itu semuanya wajib ngulang salatnya. Kenapa? Karena jumlahnya jadi kurang dari 40, karena pas-pasan jumlahnya. Ini pun demikian. Kemudian ya, kalau di luar Jumat salat biasa, karena hadas ini sesuatu yang enggak diketahui dari luar, maka kalau imamnya berhadas dan makmumnya enggak tahu-tahu, sah salatnya makmum. Sah salatnya makmum. Ya, kemudian jadi kalau orang jadi imam, kemudian setelah salat dia baru tahu, dia baru sadar, dia baru ingat bahwasanya tadi dia belum wudu. Dan orang yang sudah pulang ke rumahnya dan enggak tahu tentang keadaannya si imam, maka sah salat mereka, nggak ada masalah dengan status imamnya ini. Begitupun ketika Jumat dan Jumatnya lebih dari 40 orang. Lalu yang terakhir kata ulama, kalau ada orang yang punya najis khafiyah, najasa khafiyah di dalam dirinya, di badannya, di bajunya, najasa khafiyah. Dan najasa khafiyah dhabitnya, ukurannya sebagaimana telah dijelaskan, ya, lau ta'ammalahal ma'mum lama ra'aha. Kalau diperhatiin oleh si makmum nggak tahu dia, itu najasa khafiyah. Misalnya ada bangkai nyamuk ada di dalam kantongnya si imam, itu najasa khafiyah. Mana tahu makmum kalau di kantongnya imam ada bangkai nyamuk, nggak ada yang tahu makmumnya. Walaupun dipakai mikroskop juga nggak kelihatan, nggak diketahui, itu susah untuk diketahui. Atau di selipan imamahnya sini ada lalat, bangkai lalat, mana tahu si makmum. Walaupun didelengin mangan matanya, dipelototin matanya nggak bakalan kelihatan, walaupun dari jarak dekat, karena di dalam sini, di sela-sela imamahnya itu najasa khafiyah yang nggak dimaaf. Bangkai nyamuk, bangkai lalat nggak dimaaf di baju, dimaaf di air. Kalau dia jadi imam, ini orang di dalam dirinya, di badannya atau di bajunya ada najis khafiyah semacam itu yang gak dimaaf, dan dia nggak tahu, si imam yang bersangkutan nggak tahu ada najis itu. Jadi imam dan makmumnya dengan imamnya jumlahnya di hari Jumat itu cuma 40 orang, maka nggak sah semuanya. Tapi kalau di luar jamaah Jumat, di salat Jumat, di salat jamaah fardu biasa, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sah salatnya makmum selama nggak tahu imamnya punya najis, membawa najis yang nggak dimaaf itu, selama nggak tahu si makmum. Ya, begitupun ketika di jamaah salat Jumat yang jamaahnya banyak. Ini macam-macam contoh-contoh orang yang kalau di salat Jumat jadi imam dan jumlahnya pas-pasan 40 dengan imamnya,
maka dia nggak sah jadi imam. Nggak boleh ditunjuk jadi imam, dan kalau jadi imam jamaah semuanya jadi nggak sah, batal sholatnya dan harus diulang. Tapi kalau di luar Jumat atau di sholat Jumat jamaahnya banyak lebih dari 40, maka disahkan sholat mereka. Dan ada tinggal 3, itu yang kelima, ada tinggal 3 poin, 3 macam imam yang tersisa akan kita lanjutkan di malam Kamis yang akan datang insyaallah ta'ala.